Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi dengan saya Herlin Kalanyolo. Di video kali ini saya akan membahas teks berita mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi kelas 8. Berikut penjelasannya ya. Mohon disimak dengan baik, jangan lupa mencatat. Berita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Diartikan juga sebagai kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Nah, itu pengertian berita berdasarkan KBBI, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teks berita adalah teks yang berisi tentang sesuatu yang terjadi di dunia atau suatu informasi berupa fakta yang disampaikan oleh seseorang, baik melalui media cetak atau elektronik, dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual. Selanjutnya, ciri-ciri teks berita, yakni faktual atau sesuai fakta. Selanjutnya, aktual atau sedang terjadi atau terkini, berarti kejadian dalam berita bersifat nyata dan sedang terjadi, yang sedang diperbincangkan atau yang hangat-hangatnya sedang dibahas. Informasi yang disampaikan bersifat kekinian atau baru. Selanjutnya, memberikan keterangan waktu dan tempat yang jelas dan nyata. Selanjutnya, baku dan jelas, menggunakan bahasa yang jelas atau baku, bersifat objektif atau apa adanya. Selanjutnya, kronologis, disajikan secara runtut. Slide berikutnya yakni unsur-unsur teks berita. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adiksimbah. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kenapa sampai dikatakan adiksimbah? Karena awalan A itu apa, dik itu di mana, K itu kapan, si itu siapa, M itu mengapa, ba itu bagaimana, sehingga disingkat menjadi adiksimbah. Selanjutnya unsur 5W tambah 1H. Yang pertama what, yang kedua who, where, when, why, how. Contohnya sebagai berikut di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya saya sudah sediakan contoh teks berita, yakni berita padatnya Pelabuhan Merak. Teman-teman bisa membacanya sendiri ya. Kemudian di slide selanjutnya ada contoh cara menjawab menggunakan 5W tambah 1K. Unsur 5W tambah 1K atau adiksimbah. Di situ sudah ada contoh pertanyaannya dan bagaimana cara menjawabnya sesuai dengan berita tentang padatnya Pelabuhan Merak. Nah, slide berikutnya ini contoh bagaimana cara menjawab unsur berita menggunakan adiksimbah atau 5W tambah 1H. Di sini sudah dijelaskan peristiwa apa yang terjadi. Kemudian di sini juga sudah dijawab padatnya Pelabuhan Merak. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk mengalami peristiwa. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Pelabuhan Penyeberangan
terjadi 10 hari menjelang Lebaran. Mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi rok non sembako pada 21 sampai 22. Coba teman-teman bisa membaca sendiri ya. Nah, slide selanjutnya membahas tentang struktur berita. Nah, struktur berita terbagi menjadi 3. Yang pertama, kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Kepala berita berisi bagian awal berita, berisi informasi terpenting berita, memuat 5W tambah 1H, ditulis secara ringkas dan menarik. Nah, selanjutnya tubuh berita atau badan berita berisi penjelasan atau uraian informasi yang lebih rinci. Tubuh berita merupakan uraian peristiwa lebih lanjut dari inti berita. Selanjutnya ekor berita. Nah, pada ekor berita berisi penutup berita bisa berupa kesimpulan atau saran, berisi penegasan kembali inti berita. Nah, ekor berita ini tidak harus ada dalam berita. Nah, itulah penjelasan dari struktur teks berita. Nah, struktur teks berita juga bisa dikatakan piramida terbalik. Piramida terbalik adalah susunan informasi. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan perincian-perinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting. Makanya dikatakan piramida terbalik karena semakin ke bawah informasi itu tidak menjadi penting lagi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya untuk adik-adik kelas 8 yang sedang belajar tentang materi teks berita. Selalu lakukan kebaikan. Jika diri Anda ingin kebaikan, akan selalu di dekat Anda. Saya Herlan Kalanyolo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.